Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah kalau kalian baik. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3 subtema 1 pembelajaran yang ke-1 tentang penemuan yang mengubah dunia. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Baik, silakan Nak Rizka. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Rizka sudah berani memimpin teman-temannya berdoa. Ibu kasih 2 jempol. Sama-sama, Ibu. Nah, anak-anak, sebelum itu Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Rizka Dwi Anjani, hadir tidak? Hadir, Ibu. Baik. Eka Fitriani Anissa, hadir tidak? Hadir, Ibu. Baik. Sri Rahayu, hadir tidak? Sri Rahayu, hadir tidak? Mungkin Mbak Sri Rahayu terkendala jaringan. Nah, anak-anak, tetap jaga kesehatannya dengan menerapkan 3M. Siapa yang tahu 3M itu apa? Menjaga jarak. Terus apa lagi? Pakai masker. Memakai masker. Iya, yang selanjutnya apa lagi? Mencuci tangan. Tangan. Benar sekali. Pinter-pinter ya anak-anak Ibu. Jadi kita tetap harus mematuhi peraturan yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar tetap terhindar dari penyebaran COVID-19. Sebelum itu, agar kita lebih bersemangat, kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu ya anak-anak, yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Kita nyanyi bersama-sama ya. Baik, Bu. Jaya. Mohon maaf ya anak-anak, tadi ada kesalahan teknis. Kita ulang ya, nyanyi bersama-sama ya. Baik, Bu. Apakah sudah dengar? Satu
kasih anak-anak sudah bernyanyi bersama-sama. Baik, sebelum memasuki materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama, dengan membaca, siswa mampu mengumpulkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibacakan tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca, siswa mampu menyimpulkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikir yang tepat. Yang ketiga, dengan mengamati, siswa mampu menganalisis komponen-komponen listrik. Yang keempat, setelah pengamatan, siswa mampu menampilkan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Yang selanjutnya, dengan mengamati, siswa mampu membuat laporan perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Baik, yang selanjutnya Ibu minta kalian amati dua gambar ini ya, nanti Ibu kasih pertanyaan. Apakah sudah jelas? Sudah, Ibu. Ibu. Baik. Ibu mau bertanya, apa yang kalian ketahui tentang gambar yang pertama tadi? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Baik, silahkan Mbak Gambar Naika. yang pertama menunjukkan keadaan sebelum ada listrik. Ya, benar sekali. Ibu kasih 2 jempol buat Naika. Nah, pada gambar pertama tadi, ini keadaan sebelum ada listrik. Anak ini belajar pada malam hari dengan masih menggunakan lilin. Nah, yang selanjutnya Ibu mau bertanya, apa yang kalian ketahui tentang gambar yang kedua? Siapa yang tahu? Silahkan. Keadaan sesudah ada listrik, Bu, yaitu terang. Ya, benar sekali. Ibu kasih 2 jempol. Nah, pada gambar yang kedua, itu menunjukkan keadaan sesudah ada listrik. Pada jalan-jalan, itu sudah banyak penerangan lampu. Yang ketiga, apa manfaat untuk kehidupan kalian? Siapa yang Saya, tahu? Bu, Silahkan. manfaat untuk kehidupan kita yaitu jika malam hari ada lampu dan terang, dapat menerangi semua jalan, rumah, dan lainnya. Benar sekali Mbak Sri. Ibu kasih 2 jempol. Nah, manfaat untuk kehidupan kita itu sesudah ada listrik, jika kita mau belajar pada malam hari tidak perlu menggunakan lilin ya. Jika kita kepanasan, kita sudah ada kipas angin dan lainnya. Nah, anak-anak, coba kalian amati keadaan lingkungan kalian pada malam hari. Pada malam hari, lampu-lampu pada maaf anak-anak, pada keadaan malam hari, cahaya lampu akan menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Itu keadaan sesudah ada listrik. Dengan adanya listrik, dunia ini sudah berubah. Yang sebelumnya jika malam hari masih menggunakan lilin untuk penerangan, sekarang sudah ada lampu. Nah, Ibu mau tanya, siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik?
Ada yang tahu tidak? Tidak, Bu. Tidak tahu. Tidak tahu? Baik, Ibu akan menjelaskan siapa penemu mesin pembangkit listrik. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia ini. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, Faraday ini patut kita contoh ya anak-anak. Walaupun Faraday hanya belajar sebentar, tetapi ia semangat dan gigih sehingga ia dapat menciptakan gelombang elektromagnetik. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bagaimana perjalanan arus listrik itu hingga sampai ke rumah kalian? Ada yang tahu tidak? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada yang tahu, Ibu minta semua anak untuk membaca bacaan ini satu paragraf ya. Nanti kita akan tahu bagaimana proses arus listrik itu sehingga sampai ke rumah kita. Baik, siapa yang mau membaca paragraf yang pertama? Saya, Bu. Silakan, Ariska. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus, Bu. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, siapa yang mau membaca? Ibu tunjuk ya kalau tidak ada yang berani maju. Sri Rahayu bisa bacakan paragraf yang kedua? Baik, Bu. Baik. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Baik, terima kasih, Nak Sri. Yang selanjutnya, siapa yang mau membaca? Baik, kalau tidak ada yang mau membaca, Ibu tunjuk ya. Nak Eka, bisa Iya, Bu. baca. Baik, silahkan. Silahkan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah
untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik, seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah ada berupa rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Sudah, Bu. Baik, terima kasih untuk anak-anak Ibu. Ibu kasih 2 jempol untuk kalian yang sudah berani membacakan bacaan ini. Baik, Ibu mempunyai kuis ya. Pada paragraf pertama itu, topik permasalahan apa yang disampaikan? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Silakan. Pada paragraf pertama itu jawabannya pengertian arus listrik. Ya, benar sekali. Pada paragraf pertama itu membahas tentang pengertian arus listrik. Nah, yang selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang arus listrik? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Silakan. Arus listrik dihasilkan oleh generator. Arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi, Bu. Benar sekali. Nah, yang selanjutnya, apa manfaat arus listrik setelah sampai di rumah kalian? Siapa yang tahu? Saya tahu, Bu. Silakan. Manfaat arus listrik yaitu menghubungkan peralatan elektronik seperti TV, radio, kipas angin, Bu. Benar sekali. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah menjawab kuis ini. Ibu kasih 2 jempol untuk anak-anak Ibu. Nah, anak-anak, yang selanjutnya kita akan belajar bersama tentang teks eksplanasi. Ada yang tahu tidak apa itu teks eksplanasi? Ada yang tahu tidak? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak tahu, Ibu akan jelaskan ya pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, dan pengetahuan budaya, dan lainnya itu terjadi. Suatu kejadian itu, baik itu kejadian sosial maupun kejadian alam, pasti selalu ada sebab dan akibat serta prosesnya. Apakah sudah paham tentang pengertian teks eksplanasi? Paham, Ibu. Baik, kalau sudah paham, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Nah, teks eksplanasi itu tidak boleh dibuat-buat ya, harus real dengan keadaan yang terjadi. Nah, yang kedua,
Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contohnya, tsunami, hujan, dan gempa bumi. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham dengan pengertian serta ciri-ciri dari teks eksplanasi? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, kalau sudah paham, Ibu mempunyai bacaan. Siapa yang mau membaca ini? Saya, Bu. Baik, silahkan. Musim kemarau atau musim kering adalah musim di daerah tropis yang dipenuhi oleh sistem muson. Untuk dapat disebut musim kemarau, curah hujan per bulan harus di bawah 60 per bulan. 20 selama 3 berturut-turut. Wilayah tropis di Asia Tenggara dan Asia Selatan, Australia bagian timur, laut, Afrika, dan sebagai Amerika Selatan mengalami musim ini. Musim kemarau adalah pasangan dari musim penghujan dalam wilayah musim. Musim kemarau panjang adalah musim kemarau yang sangat panas dalam jangka waktu yang panjang. Gejala ENSO dikenal dapat memperpanjang durasi musim ini sehingga mengakibatkan kekeringan berkepanjangan. Baik, terima kasih, Nak. Ibu kasih 2 jempol. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah menyimak apa yang tadi Nak Rizka baca, berarti kalian juga paham informasi apa saja yang kalian dapatkan dari teks tadi yang dibacakan oleh Nak Rizka. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Baik, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan informasi apa saja yang didapatkan dari bacaan yang tadi dibacakan oleh teman kalian. Nah, informasi yang didapatkan yaitu musim kemarau. Musim kemarau itu terdapat di beberapa negara. Salah satunya yaitu Afrika. Nah, anak-anak, yang selanjutnya kita akan belajar tentang komponen-komponen rangkaian listrik sederhana. Ibu mau tanya, pada gambar yang pertama ini namanya apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Baik, kalau tidak ada yang tahu, pada gambar yang pertama ini namanya saklar. Kalau yang gambar kedua, ada yang tahu tidak apa namanya?
Baterai, Bu. Baterai. Benar. Yang selanjutnya gambar ketiga apa? Kabel, Bu. Benar. Yang selanjutnya ini gambar apa? Lampu, Bu. Iya, benar sekali. Jadi, 4 gambar ini adalah komponen-komponen rangkaian listrik sederhana. Nah, Ibu akan menjelaskan beberapa fungsi dari komponen-komponen itu. Yang pertama yaitu saklar. Saklar itu berfungsi untuk menyambungkan atau memutus rangkaian listrik hingga membuat aliran listrik terhenti. Nah, yang gambar kedua, baterai. Baterai itu berfungsi sebagai sumber energi listrik. Yang ketiga yaitu kabel atau penghantar. Berfungsi sebagai konduktor atau media penghantar listrik. Nah, yang keempat ini lampu. Lampu berfungsi sebagai alat perubah energi listrik menjadi cahaya. Apakah sudah paham anak-anak? Baik, anak-anak. Yang selanjutnya yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, pada gambar yang pertama itu rangkaian seri, sedangkan pada gambar yang kedua ini contoh rangkaian paralel. Nah, contoh rangkaian seri pada yang ada di rumah kalian itu semisal senter. Kalian tahu senter tidak? Tahu, Ibu. Nah, itu rangkaian seri ya, senter itu. Sedangkan kalau rangkaian paralel itu lampu yang ada di rumah kalian. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian rangkaian seri dan rangkaian paralel serta keuntungan dan kelemahan dari masing-masing. Nah, yang pertama yaitu rangkaian seri. Rangkaian seri itu disusun secara berurutan yang satu dengan yang lainnya. Rangkaian seri itu memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, hanya memerlukan sedikit kabel. Yang kedua, lampu pada rangkaian seri akan menyala lebih terang. Yang ketiga, kuat arus sama antara lampu yang satu dengan yang lainnya. Walaupun memiliki keuntungan, tetapi rangkaian seri juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari rangkaian seri itu boros. Bila satu lampu mati, yang lainnya juga akan mati. Nah, kelemahan yang selanjutnya yaitu baterai akan lebih cepat habis. Kalau rangkaian paralel itu rangkaian yang disusun secara bercabang. Nah, rangkaian paralel juga memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungan dari rangkaian paralel itu tegangan yang mengalir pada setiap bagian itu sama. Antara lampu yang satu dengan yang lainnya itu sama. Bila satu lampu mati, maka tidak akan mempengaruhi lampu yang lainnya. Lebih hemat listrik. Nah, rangkaian paralel juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari rangkaian paralel itu memerlukan banyak kabel karena bercabang, jadi banyak kabel yang dibutuhkan. Lampu lebih redup. Rangkaian listrik lebih rumit karena bercabang kan jadi rumit. Nah, anak-anak, yang selanjutnya Ibu mempunyai tugas. Nanti dikerjakan di rumah, besok dikumpulkan,
di pertemuan selanjutnya minggu depan. Nah, Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu ya anak-anak. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Nah, beragam benda dan peralatan rumah tangga sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Contohnya, sebelum ada listrik itu setrika arang. Setelah ada listrik, jadi setrika listrik. Nah, anak-anak, nanti kalian lanjutkan peta pikiran ini ya. Besok Ibu nilai pada pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Nah, anak-anak. Baik. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Saya, Bu. Silakan, Nak. Kita hari ini belajar tentang teks eksplanasi, rangkaian komponen-komponen listrik sederhana, dan pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat, Bu. Benar sekali. Ibu kasih 2 jempol buat Nak Fitriani. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham tentang materi yang kita bahas? Sudah paham apa belum? Sudah, Ibu. Nah, kalau kalian sudah paham, berarti kalian dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Silakan, Nak. Kesimpulannya yaitu mengumpulkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan yang mengubah dunia dengan mandiri. Menyimpulkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. Menganalisis komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Menampilkan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Menganalisis perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan tepat. Membuat laporan perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik dalam bentuk peta pikiran tentang listrik. Itu, Bu. Benar sekali. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini sudah dibacakan oleh Nak Rizka. Terima kasih ya, Nak. Ibu kasih 2 jempol. Sama, Ibu cantik. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran ini? Senang, Ibu. Nah, kenapa? Karena belajar tentang listrik, Bu. Nah, kalau kalian senang untuk pembelajaran yang berikutnya agar kalian lebih bersemangat lagi, Ibu mempunyai lagu Lir-Ilir, lagu daerah dari Jawa Tengah. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ayo buka mikrofon kalian. Baik, Ibu. Hai teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Ayo buka mikrofon kalian. Ler-iler, tandu rilis sumilir, tak ijo royo
Terima kasih ya anak-anak sudah menyanyi bersama-sama. Hai teman-teman, Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang akan memimpin berdoa? Saya, Bu. Silahkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Baik, terima kasih Naeka sudah berani memimpin teman-temannya berdoa. Baik, anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita akhiri ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.